Anda yang bertugas di Poliklinik ini. Silakan duduk, Bu. Makasih dok. Benar dengan Ibu Nurul? Iya dok. Ibu Nurul, berapa usia tak? 58 tahun dok. 58 tahun. Sekarang tinggal di mana, Ki? Abdesir dok. Ya, Desir, Ki. Sekarang pekerjaan tak apa? Ibu rumah tangga gitu. Ibu rumah tangga. Jadi saya sudah tulis kata tadi, Bu. Iya. Jadi tadi ini, Bu, di sini untuk pemeriksaannya kita akan melakukan metode tanya jawab. Jadi akan saya tanyakan beberapa pertanyaan ke Ibu dan dengan harapan Ibu menjawab dengan sejujur-jujurnya untuk membantu saya menunjang diagnosis dari keluhannya Ibu nanti. Kalaupun Ibu merasa pertanyaan saya ini jawabannya adalah rahasia, Ibu bisa tenang saja, rahasianya Ibu tidak keluar dari ruangan ini. Bagaimana Ibu, bersedia juga? Iya dok. Jadi saya mulai nih, Dik. Kenapa Ki? Apa keluhan Kak? Bercak merah banyak di kulitku dok. Bercak merah. Iya. Kapan itu muncul bercak tak? Lama nih dok, 6 bulan nih. Sudah lama, Dik? Iya. Tapi selama 6 bulan itu bercak tak begitu terus Ji? Atau misalkan dari mengecil ke membesar? Atau pernah hilang terus muncul lagi? Begitu terus jadi dok, nggak pernah hilang-hilang. Jadi selama 6 bulan begitu terus jadi. Iya. Di mana saja itu bercaknya, di badan tak? Ada di mukaku dok, ada di lenganku, di kanan, di kiri, ada juga di paha kiriku. Muka tak, kedua lengan tak sama di paha Pahaku tak. dok, iya. Di mana pertama muncul langsung bersamaan itu? Di muka aku aja dulu dok. Di muka, Iya. terus menyusul yang lain. Iya dok. Selama 6 bulan itu ada demam tak? Tidak aja dok. Nggak pernah jadi Iya. demam. Bagaimana kita rasa itu bercaknya? Ada kita rasa menebal Ki, atau pedis kita rasa Kayak menebal bengkak-bengkak begitu dok. menebal Di? Iya. Gatal nggak kita rasa? Tidak aja dok. Sakit, nyeri Ki? Tidak sakit juga dok. Nggak jadi ya? Iya. Atau pernah Ki gigit, serangga, lolo-lolo apa begitu? Tidak dok, tidak pernah hari ini. Nggak pernah jadi? Iya. Atau pernah Ki kecelakaan kah, kena apa begitu? Enggak aja dok, enggak. Tadi juga Di? Iya. Pernah Ki kah sakit begini kali sebelumnya? Baru kali ini dok. Ini Baru selama ini? ini 6 bulan ini dia enggak pernah berhenti. Orang di rumah tak, keluarga tak yang begini? Ada? Ada dok, adekku. Ada tak keluarga Iya. yang sama juga? Iya. Kontak Ki memang dengan adik tak sebelumnya? Di satu rumah kak dok. Tapi selain adik tak yang kontak dengan orang begini nggak ada sih? Enggak ada sih dok. Tadi saja Ki. Iya. Selama 6 bulan ini pernah Ki berobat atau konsumsi obat mengenai ini keluhan tak? Obat-obat dikasih jadi kampung dok, tradisional begitu. Oh, apa itu? Pisang dok sama daunnya, aku rebus baru aku pakai mandi. Oh ya. Ada riwayat alergi tak kah? Tidak ada sih dok. Nggak ada jadi? Iya. Nggak ada jadi. Jadi saya ulang balik dulu deh. Kita mengeluh bercak di tubuh tak, bagian wajah, kedua lengan dengan paha bagian kiri. Ini sudah 6 bulan. Terus awalnya ini cuma di muka, kemudian menyusul ke bagian tubuh yang lainnya. Tidak ada demam, rasanya itu seperti menebal, tidak gatal dan tidak nyeri. Kemudian adik tak menderita keluhan yang sama, terus sudah berobat dengan perobatan tradisional. Iya dok. Ada yang mau kita tambahkan? Tidak ada kita rasa. Jadi, Iya. jadi berdasarkan hasil anamnesis tak ini sudah ada yang saya curigai untuk diagnosis tak. Cuman belum bisa saya pastikan secara pasti. Tapi kemungkinan ibu ini, Ibu Nurul, kena penyakit lepra. Lepra itu kalau masyarakat itu kenal dengan penyakit kusta. Gitu kita? Iya dok. Jadi ini Ibu Nurul, tapi belum bisa saya pastikan kan. Untuk memastikannya lagi perlu dilakukan pemeriksaan fisis. Mungkin untuk pemeriksaan fisisnya kita bisa pindah ruangan, Dik. Iya dok. Silakan Bu. Kalau baiklah Bu, berdasarkan dari hasil anamnesis tadi, untuk menunjang lagi diagnosisnya perlu dilakukan pemeriksaan fisis.
Jadi mungkin nanti selama saya lakukan pemeriksaan, mungkin akan saya sentuh ya, mungkin ibu akan merasa tidak nyaman. Apalagi nanti mungkin akan saya arahkan ibu untuk buka lepas pakaiannya, tapi saya akan menjaga kerahasiaannya ibu, tidak keluar juga di ruangan dua. Bagaimana ibu, bersedia Jiki? Iya dok. Baik ibu, sebelum itu mungkin saya cuci tangan terlebih dahulu ibu. Iya dok. Baiklah, setelah kita melakukan cuci tangan rutin, kita lakukan pemeriksaan umum dan pemeriksaan tanda-tanda vital pada pasien. Jadi kita inspeksi pasien terlebih dahulu, kita lihat bagaimana ekspresi dan mimik pasien tentang nyerinya. Jadi pada pasien terlihat nyeri ringan. Kemudian setelah itu kita periksa status gizi dari pasien. Berdasarkan data tadi kita sudah timbang dan sudah kita ukur berat badannya pasien, status gizi dari pasien normal. Kemudian setelah itu kita periksa tanda-tanda vital dari pasien. Tabe bu, saya akan periksa tekanan darah tadi bu. Tabe bu, pernah ki hipertensi sebelumnya bu? Lama sekali. Sudah lama di? Berapa itu terakhir bu? 120. Angkat tulang tadi bu. Baiklah, sudah terangkat. Normal di kemarin ki? Iya dok. Kita periksa tekanan darah dari pasien. Kemudian setelah itu kemudian setelah itu kita periksa nadi dari pasien. Nadi ibu. Setelah itu kita periksa kembali suhunya pasien. Tadi bu, bisa kita detik di. Oke, sudah selesai. Kemudian kita periksa pernafasan dari pasien. Tadi ibu bisa kita balik ke belakang. Bisa kita sebut 77, 77, 99, 99, 77, 77, 99. 99. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, kita pemeriksaan tanda-tanda vital dan pemeriksaan umum, kita periksa bercak kulitnya, kita periksa keadaan dari bercak kulitnya. Jadi saya mulai dari bercak yang ada pada wajahnya. Sebelumnya itu kita arahkan pasien terlebih dahulu untuk melepaskan pakaiannya. Tapi bu, bisa kita lepaskan pakaian kita untuk agar pemeriksaannya lebih akurat. Nih bu. Nah, setelah pasien melepas pakaiannya, kita pastikan terlebih dahulu di mana saja lokasi bercaknya. Kemudian setelah itu kita periksa. Baiklah, di sini saya akan periksa pada bagian wajah. Pada bagian wajah terdapat hiperpigmentasi, kemudian ada plak, kemudian ada eritem, permukaannya datar dan kering. Kemudian kita periksa juga pada bagian lengan. Pada bagian lengan juga terdapat hiperpigmentasi, terdapat plak, kemudian ada eritem, sama tadi permukaannya rata dan kering. Begitu juga di lengan sebelah. Kemudian kita akan periksa pada bagian paha pasien. Kita lihat di sini permukaannya juga sama, rata, kemudian kering, kemudian terdapat hiperpigmentasi dan eritem. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan uji sensitivitas. Nah, untuk pemeriksaan uji sensitivitas kita akan menggunakan beberapa alat. Di sini yang pertama yang saya gunakan adalah kapas yang diruncingkan. Bu, mungkin bisa kita tutup mata atau melihat ke arah lain ki. Tadi bu, di sini kalau misalkan ada kita rasa, kita sisa bilang iya. Kalau tidak kita rasa, bilang tidak. Baik bu. Tadi bu, kita rasa. Tidak ada. Kita rasa. Tidak ada. Kita rasa. Tidak ada. Kita rasa. Tidak ada. Kita rasa. Rasa dulu. Kita rasa. Rasa dulu. Kita rasa. Tidak ada.
Oke, setelah itu kita gunakan alat selanjutnya yaitu jarum. Sebelumnya kita coba dulu diderita. Setelah itu kita cobakan ke pasien. Sama seperti tadi Ibu, kalau kita rasa bilang iya, kalau tidak bilang tidak. Kita rasa? Tidak, Dok. Kita rasa? Tidak, Dok. Ada kita rasa? Tidak, Dok. Ada kita rasakan? Ada, Dok. Ini Tidak, Dok. coba dipahakan lagi Dit. Oke. Ada kita rasa? Tidak, Dok. Oke. Setelah itu kita gunakan dua tabung, yaitu tabung hangat dan tabung dingin. Di sini kita gunakan tabung dingin terlebih dahulu. Sama seperti tadi ya Bu. Kalau kita rasa, Tidak, Dok. ada kita rasa, Tidak, Dok. ada kita rasa, Tidak, Dok. ada kita rasa, Rasa, Dok. ada kita rasa. Tidak, Dok. Oke. Setelah itu kita gunakan lagi tabung berisikan air hangat. Kita rasa, Tidak, Dok. ada kita rasa. Tidak, Dok. Ini, Tidak, Dok. ini, Rasa, Dok. ini kita rasa. Tidak, Dok. Oke. Nah, terus kita catat hasilnya. Setelah itu, setelah pemeriksaan uji sensitivitas, kita akan melakukan pemeriksaan uji saraf teki. Pertama kita mulai dari pemeriksaan nervus auricularis magnus. Letaknya itu ada di atas leher. Jadi untuk pemeriksaannya kita periksa area leher, di atas leher. Kita arahkan pasien, jika yang kita periksa bagian nervus auricularis magnus dextra, kita arahkan pasien untuk melihat ke kiri. Tapi Bu bisa melihat ke kiri. Ya, kemudian kita raba. Ya, kita inspeksi terlebih dahulu apakah ada penebalan atau tidak. Di sini saya tidak menemukan adanya penebalan, maka saya akan melakukan palpasi. Kita raba, kita coba rasakan apakah ada penebalan atau tidak. Nah, bisa balik lagi Bu. Kemudian kita lakukan pada nervus auricularis sinistra dan arahkan pasien untuk melihat ke kanan. Kita inspeksi apakah ada penebalan atau tidak. Kemudian kita palpasi. Nah, sudah. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan nervus radialis. Untuk pemeriksaan nervus radialis, kita arahkan pasien untuk kita bentuk tangannya pasien dengan sudut 60 derajat. Kemudian kita raba nervus radialis yang letaknya berada di antara pertemuan dari musculus triceps brachii caput lomum dan musculus triceps brachii caput lateral. Ya, kita raba dan kita lihat mimik dari pasien. Kita raba apakah ada penebalan dari nervus atau tidak. Nah, kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan nervus ulnaris. Letaknya itu berada di antara lekukan dari epicondylus ulnaris. Nah, kita sentuh, kita raba dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah. Kita raba apakah ada penebalan pada sarafnya. Kemudian kita perhatikan mimik pasien, apakah mengalami kesakitan atau tidak. Kemudian kita lakukan pada kedua lengan tentunya. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan dan selanjutnya ialah pemeriksaan nervus radialis. Jadi untuk pemeriksaan nervus radialis sama seperti tadi, kita raba pertemuan antara tendo dari musculus palmaris romus dan musculus carpi radialis, flexor carpi radialis. Kita lihat, kita raba apakah ada penebalan dan apakah mimik pasien berubah. Kita lakukan juga di sebelahnya sama. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada nervus peroneus communis. Letaknya berada di belakang kaki sekitar 1 cm. Di sini kita akan menemukan tonjolan. Nah, 1 cm di belakangnya kita raba dan kita rasakan apakah ada penebalan pada nervus tersebut. Apakah ada penebalan? Coba
mau di kakinya Bu ya. Apakah ada penebalan, dan tetap kita perhatikan mimik dari pasien. Apakah pasien terlihat kesakitan atau tidak. Selanjutnya kita periksa nervus tibialis lateral. Letaknya itu di bawah mata kaki. Sama seperti tadi kita raba dan kita lihat mimik dari pasien. Kelopak mata pada pasien, coba tutup matanya Bu, dibuka kembali. Kita lihat apakah ada gangguan motorik atau tidak. Kemudian kita lihat gangguan motorik dan sensoris pada kaki. Bisa kita angkat kaki, kita tutup mata tak dulu Bu, diangkat kaki kita coba Bu, ya diangkat lagi kaki kita yang satu. Oke, silakan diturunkan Bu. Masih tutup mata tadi, ada kita rasakan Ibu? Ada dong. Oke, nah setelah itu kita telah selesai melakukan pemeriksaan fisik pada pasien. Kemudian kita edukasikan, kita simpulkan kepada pasien apa hasil dari pemeriksaan fisik tadi. Jadi pada pasien jenis sakitnya terlihat sakit ringan, kemudian tanda-tanda vital normal, kemudian gizinya juga normal. Kemudian untuk uji sensitivitas, pasien tidak merasakan pada bagian bercaknya. Kemudian untuk uji saraf tetih, terjadi penebalan yang sangat terasa pada nervus auricularis magnus. Kemudian untuk nervus yang lainnya terjadi penebalan juga, cuman tidak terlalu terasa. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan tadi Bu, bisa saya diagnosis Ibu mengalami sama seperti tadi lepra, atau yang masyarakat umum kenal itu kusta. Tapi kusta ini terbagi lagi dari beberapa tipe. Nah, untuk tahu bagaimana tipe-tipenya perlu dilakukan pemeriksaan penunjang. Nah, untuk prognosisnya, karena Ibu cepat datang, ini bisa disembuh Bu. Ibu tinggal ikuti prosedur yang kami arahkan, insya Allah bisa sembuh. Mungkin hanya itu. Masih ada yang ingin kita tanyakan Bu? Ya, silakan ke sana mungkin untuk melakukan prosedur selanjutnya. Terima kasih Dok. Sama-sama.